Salam Bapak Ibu Saudara sekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai aktivitas panjang hari ini, mari bekali hari ini dengan kebenaran firman Allah. Biar firman Allah menjadi motivasi, firman Allah menjadi penyuluh di dalam perjalanan kita pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas hari yang kembali Tuhan berikan buat kami untuk kami jalani pada saat ini. Sebelum kami melangkah sepanjang hari ini, biarlah firman Allah pada pagi hari ini boleh menguatkan kami, boleh menjadi pedoman di dalam kami melangkah. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan syukur kami. Di nama Tuhan, pada saat pagi hari ini, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 27 sampai 30, demikianlah bunyi firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang para nabi. Ayat 29, ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini kami beri judul pengakuan pribadi. Siapa Mesias itu? Mesias itu adalah Al-Masih. Siapa Al-Masih itu adalah Kristus. Siapakah Kristus itu? Kristus itu adalah Yesus sendiri. Yesus yang diurapi itu. Karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Penyelamat di dalam dunia ini maupun di dalam surga. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pembacaan firman Allah kali ini, ada dua hal yang menjadi perenungan bagi kita. Yaitu, yang pertama, Yesus menurut banyak orang. Yesus menurut pendapat orang. Kalau menurut pendapat orang, sekalian, banyak orang yang mengatakan berbeda satu dengan orang yang lain. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Mesias itu ada yang mengatakan Elia. Mesias itu ada yang mengatakan Yeremia. Mesias itu ada yang mengatakan nabi-nabi yang lain. Artinya di sini belum ada berita yang pasti atau keyakinan yang pasti. Berarti kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kata orang, tidak ada keyakinan pada diri kita sendiri. Karena kita hanya mendengar saja. Aslinya, kita percaya karena ikut-ikutan saja. Karena kita percaya ikut-ikutan saja. Orang ke sana, kita ikut ke sana. Orang mengajak kemari, kita akan mengajak kemari. Orang mengajak ibadah, kita ikut ibadah. Orang mengajak kita jangan ibadah, kita juga tidak ikut ibadah. Jadi kita menjadi orang yang tidak mempunyai pendirian. Kita tidak mempunyai pendirian karena kita percaya kepada orang lain. Kalau Yesaya pasal 29 ayat 13 mengatakan bahwa bangsa ini mendekat dengan mulutnya.
dan memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Ini adalah suatu kelompok banyak orang yang percaya kepada Yesus jikalau dia percaya mengiring Tuhan, melayani Tuhan untuk keselamatan adanya katanya. Katanya dan katanya. Tidak ada keyakinan pasti. Jadi kalau kita melayani, kita mendapat berkat apa tidak? Kita sudah mendapat pahala apa tidak? Kita tidak tahu. Katanya dapat. Katanya kita mendapat imbalan dan sebagainya. Yang kedua, saudara sekalian, yang menjadi perenungan kita. Kalau yang pertama tadi, siapa Mesias itu adalah menurut banyak orang adalah para nabi-nabi yang terdahulu. Yang kedua, Yesus menurut para murid. Pada waktu perjalanan Yesus bertanya kepada muridnya, siapakah aku ini? Murid-muridnya menjawab, yang diwakili oleh saudara Petrus, saudara sekalian, mengatakan Yesus itu adalah Mesias. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat itu. Yesus adalah penolong itu. Yesus adalah penyelamat, penuntun, penebus di dalam kehidupan kita. Yesus adalah penyembuh itu. Yesus yang selalu membangkitkan, membuat mujizat. Orang mati bisa dibangkitkan, orang sakit bisa disembuhkan. Yesus juga memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita. Itu menurut para muridnya. Para murid-muridnya, sekalian. Yesus adalah segala. Sebab mereka setiap waktu, setiap saat bersama-sama dengan Yesus. Yang menjadi pertanyaan kita pada saat pagi hari ini. Sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tadi yang pertama, bagaimana menurut banyak orang, siapakah Mesias itu? Menurut para murid, siapa Mesias itu? Tetapi yang menjadi pertanyaan pagi hari ini, siapakah Yesus itu? Jangan kita tanya kepada keluarga kita. Jangan tanya kepada suami kita. Jangan tanya kepada istri kita. Jangan tanya kepada tetangga kanan kiri. Jangan tanya kepada pengerja pendeta. Tetapi tanyakan kepada diri kita sendiri. Siapakah Yesus menurut pribadimu? Bukan menurut orang lain. Itu yang perlu. Itu menentukan perjalanan kehidupan saya dan saudara. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah penolong kita. Kalau Yesus penyembuh kita, bahwa Yesus akan menyertai dalam setiap langkah perjalanan kita. Kalau kita percaya bahwa Yesus akan menyelamatkan hidup kita. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa sampai saat ini kita masih hidup di dalam ketakutan? Kenapa kita hidup masih di dalam kekhawatiran? Kenapa saat ini kita masih hidup di dalam keraguan-raguan? Mengapa kita hidup sampai saat ini masih ada ketidakpastian? Apakah kita nanti akan selamat? Apakah Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami? Apakah Tuhan bisa menyembuhkan segala sakit kami? Apakah Tuhan bisa menolong kami? Itu berarti, saudara sekalian, di dalam perjalanan kita, kita belum bisa mengakui 100% siapakah Yesus itu, siapakah Mesias itu. Itu yang perlu kita tanyakan di dalam setiap perjalanan kehidupan saya dan saudara sepanjang hari ini. Kalau kita bertanya kepada Yesus, kita mengaku secara pribadi, saya percaya bahwa Yesus yang kita sembah sepanjang ini, saat-saat ini adalah mereka adalah Mesias. Mereka adalah sang penyelamat. Mereka adalah sang penyembuh. Yesus adalah sang penolong. Yesus mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kita. Sakit penyakit kita disembuhkan. Kalau kita percaya, kalau kita mengimani hal seperti ini, tidak ada kemungkinan kita pasti akan ditolong Tuhan. Kita pasti akan disertai oleh Tuhan. Saudara kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini kita jemaat GBDI Narwastubima berani mengatakan seperti Petrus, engkau adalah Mesias, Allah sendiri yang turun dari surga. Saudara kasih dalam Tuhan, percayalah saat hari ini keselamatan akan terjadi bagi saya dan saudara.
Saat ini penolongan, urapan daripada Allah akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita berani mengatakan seperti Petrus, bahwa Engkau adalah Mesias, saudara sekasih dalam Tuhan, kita tidak perlu khawatir lagi. Kita tidak perlu bimbang lagi. Kita tidak perlu lagi menghadapi perjalanan kehidupan ini. Mazmur 126 ayat yang pertama mengatakan bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita seperti orang bermimpi. Kalau kita percaya kepada Yesus, mengakui bahwa Yesus sanggup menolong saya dan saudara, saudara kasih dan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan tidak akan tidur dan Tuhan tidak akan terlambat. Dia akan memantau setiap kegiatan kita. Seperti firman Allah dalam Mazmur tadi, bahwa Tuhan akan memulihkan kehidupan dan keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Memang kelihatannya mustahil, tetapi itulah yang dinyatakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi saya dan saudara, pertolongan Tuhan akan nyata di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Mazmur 67 ayat yang kedua mengatakan, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Ini suatu permohonan saya dan saudara pada saat pagi hari ini. Minta perlindungan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, minta tuntunan Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah kasih-Nya menyertai kita. Tuhan menyinari dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sehingga perjalanan kita hari ini tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan. Asal kita percaya dalam hati saya dan saudara, di dalam mulut kita, percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Al-Masih. Yesus sang penolong itu mampu menolong dalam setiap kehidupan kita. Saat hari ini, pergumulan apa yang Anda dan saya gumulkan, kesusahan apa, kesulitan apa saat hari ini, mari hari ini serahkan kepada Tuhan. Dan kita percaya, jikalau kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan berperang. Tuhan sendiri yang akan bertindak. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati segala aktivitas dan kegiatan kita hari ini, dan Tuhan akan menolong dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang boleh mendorong semangat iman kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ajari kami dalam hati kami percaya bukan kata orang. Kami beriman bukan kata orang. Kami bersungguh-sungguh melayani Engkau, mengiring Engkau, bukan ikut-ikutan orang. Tetapi kami menyadari akan diri kami sendiri, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menolong, menuntun dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati aktivitas kami hari ini, berkati pekerjaan kami hari ini, berkati sekolah kami, berkati keluarga kami, berkati rumah tangga kami hari ini. Dan apapun jadi kerinduan dan pergumulan kami hari ini, kami serahkan di dalam tangan dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hadapi, kami jalani hari ini penuh dengan iman dan percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.